Teman-teman, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mendasar. Bagaimana jika diplomasi dengan sebuah negara besar yang sering dianggap sebagai lawan sebetulnya hanyalah sebuah ilusi, sebuah fata morgana, upaya yang dari awal sudah ditakdirkan untuk gagal? Nah, ini bukan sekedar hipotesis, ini adalah sebuah klaim politik yang sangat kuat yang akan kita bedah bersama hari ini. Kita akan menimbang sebuah pernyataan yang terdengar begitu absolut, begitu pasti, dan kita akan meletakkannya bersebelahan dengan fakta sejarah yang seperti kita tahu seringkali jauh lebih rumit dan penuh dengan area abu-abu. Jadi, pertanyaannya sederhana, apakah sejarah benar-benar mendukung klaim ini atau justru sejarah menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeda? Tidak seorang pun pernah berhasil. Coba, mari kita resapi kekuatan dari kalimat ini sejenak. Ini bukan sekedar opini biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah vonis historis, sebuah garis yang ditarik dengan begitu tebal di atas hamparan pasir sejarah. Kalimat seperti ini, secara retoris, tidak dirancang untuk membuka diskusi. Ia dirancang justru untuk mengakhirinya. Ia terdengar begitu kuat, begitu meyakinkan, dan seolah tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan atau perdebatan. Tapi, justru disitulah letak tantangan sesungguhnya bagi kita yang ingin berpikir lebih dalam. Ketika sebuah pernyataan terdengar begitu absolut, tugas kita adalah untuk mengujinya dengan tenang. Dan disinilah penelusuran kita yang sebenarnya dimulai. Ada sebuah keindahan dalam logika. Sebuah pernyataan yang absolut dan universal seperti ini justru yang paling mudah untuk diuji. Kenapa? Karena kita hanya perlu menemukan cukup satu saja contoh tandingan untuk membuatnya goyah. Jadi mari kita buka buku sejarah bersama-sama. Mari kita kesampingkan dulu emosi dan opini, dan kita fokus pada bukti yang tercatat. Apakah benar-benar tidak ada satupun, sama sekali, contoh kesepakatan yang bisa dibilang sukses dengan Iran? Kita akan memeriksanya sekarang. Perjalanan kita untuk membedah ini akan kita lalui dalam 5 langkah yang saling terhubung. Pertama, kita akan masuk ke dalam ruangan tempat klaim ini diucapkan untuk memahami konteksnya. Siapa, di mana, dan kenapa. Kedua, kita akan melakukan tugas utama kita, membuka buku sejarah dan menguji klaim itu dengan bukti yang ada. Ketiga, kita akan bertanya, jika klaim itu tidak sepenuhnya akurat, lalu mengapa ia tetap diucapkan? Apa tujuannya? Keempat, kita akan melihat bagaimana kata-kata semacam ini bisa berdampak nyata pada dunia diplomasi. Dan terakhir, kita akan mengambil satu langkah mundur untuk merenungkan pertarungan abadi antara kompleksitas fakta dan kebutuhan akan penyederhanaan dalam politik global. Oke, mari kita mulai dari awal. Sebelum kita melompat untuk menilai benar atau salah, kita harus memahami panggungnya terlebih dahulu. Karena dalam dunia geopolitik, teman-teman, konteks adalah segalanya. Sebuah kalimat yang sama bisa memiliki arti yang sama sekali berbeda, tergantung siapa yang mengucapkannya, di hadapan siapa, dan yang terpenting, sebagai bagian dari argumen apa. Jadi mari kita bangun panggung ini bersama. Jadi mari kita perjelas. Ini bukan sekedar opini seorang pengamat atau kolumnis. Ini adalah pernyataan resmi dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Dan ini tidak diucapkan dalam sebuah wawancara sambil lalu, melainkan di panggung konferensi keamanan Munich. Ini adalah salah satu forum kebijakan luar negeri paling bergengsi dan paling serius di dunia, tempat para pemimpin, menteri, dan jenderal berkumpul setiap tahunnya. Kata-kata yang diucapkan di Munich dirancang untuk didengar oleh seluruh dunia, untuk mengirimkan sinyal dan untuk membentuk kebijakan. Ini adalah pernyataan kebijakan tingkat tinggi, bukan obrolan santai di kedai kopi. Dan disinilah kita menemukan kunci untuk memahami segalanya. Pernyataan tentang Iran ini ternyata bukanlah sebuah kalimat yang berdiri sendiri. Ia adalah puncak, sebuah pukulan telak dalam sebuah arsitektur argumen yang jauh lebih besar. Pidato Rubio saat itu adalah sebuah manifesto yang menantang tatanan global yang ada. Ia sedang mengusulkan sebuah pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri Amerika, dari yang tadinya mengandalkan kerjasama dan institusi internasional menuju politik kekuatan yang lebih lugas dan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam kerangka argumen ini, Iran bukan lagi sekedar sebuah negara. Ia adalah bukti studi kasus pamungkas yang digunakan untuk menunjukkan bahwa diplomasi telah mencapai batasnya dan kini saatnya untuk menggunakan kekuatan nyata. Nah, sekarang kita tiba di jantung penelusuran kita. Setelah memahami betapa kuatnya klaim ini secara politis, saatnya kita mengujinya secara historis. Seperti yang sudah kita singgung, sebuah klaim universal seperti tidak pernah ada satupun, secara logis sebetulnya sangat rapuh. Hanya dibutuhkan satu saja contoh tandingan yang solid untuk membuatnya gugur. Mari kita buka catatan sejarah modern dan melihat apakah kita bisa menemukan setidaknya satu contoh kesepakatan yang pernah berjalan. Dan bukti sejarah itu ternyata ada, namanya sangat dikenal dalam dunia diplomasi, JCPOA,
atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama yang lebih dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran. Ini bukan perjanjian kecil atau sampingan, teman-teman. Ini adalah salah satu pencapaian diplomasi multilateral paling signifikan di abad ke-21. Ini adalah hasil dari negosiasi yang sangat panjang, alot, dan melelahkan antara Iran dan 6 kekuatan dunia. 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman atau P5+1. Dan yang paling penting untuk diingat dalam konteks ini, Amerika Serikat adalah salah satu arsitek utamanya. Lalu bagaimana perjalanan kesepakatan ini? Apakah ia langsung gagal? Sejarah mencatat sebaliknya. Setelah ditandatangani pada tahun 2015, kesepakatan ini langsung diimplementasikan. Selama 3 tahun penuh, dari 2015 hingga pertengahan 2018, pengawas nuklir PBB, yaitu Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, berulang kali secara rutin mengeluarkan laporan verifikasi. Dan kesimpulan laporan-laporan itu sangat jelas. Iran mematuhi komitmen-komitmen teknisnya. Program pengayaan uraniumnya dibatasi, sentrifugal-sentrifugal canggihnya dibongkar, dan rezim inspeksi internasional yang paling ketat dalam sejarah diizinkan untuk beroperasi. Tentu, kesepakatan ini tidak menyelesaikan semua masalah dengan Iran dan tidak pernah dirancang untuk itu. Tapi untuk tujuan utamanya, yaitu membatasi program nuklir Iran, secara teknis ia berfungsi. Dan disinilah kita sampai pada sebuah pertanyaan yang paling krusial, yang membedakan segalanya. Runtuhnya JCPOA tidak dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Iran. Catatan dari IAEA sangat jelas membuktikan itu. Runtuhnya kesepakatan ini dipicu oleh sebuah keputusan politik murni dari Amerika Serikat pada tahun 2018 untuk menarik diri secara sepihak. Ini adalah sebuah perbedaan yang fundamental, teman-teman. Sebuah kesepakatan yang gagal karena memang cacat dari awal itu adalah satu hal. Itu sebuah pelajaran tentang bagaimana cara membuat kesepakatan yang lebih baik. Tapi, sebuah kesepakatan yang sedang berjalan dan diverifikasi berfungsi, lalu tiba-tiba ditinggalkan oleh salah satu arsitek utamanya. Nah, itu adalah sebuah cerita yang sama sekali berbeda dengan pelajaran yang juga sangat berbeda. Jadi, mari kita kembali ke logika awal kita. Klaimnya adalah tidak pernah ada kesepakatan yang sukses. Ini adalah sebuah klaim absolut yang tidak menyisakan ruang. Sementara itu, sejarah JCPOA, meskipun pada akhirnya berakhir tragis dan tidak sempurna, menyajikan bukti yang tak terbantahkan. Ada sebuah periode waktu di mana sebuah kesepakatan yang kompleks dengan Iran tidak hanya ada, tapi juga berfungsi sesuai tujuannya dan keberhasilannya diverifikasi secara independen oleh komunitas internasional. Maka, jika kita membaca sejarah secara disiplin, secara harfiah, dan berdasarkan bukti yang tercatat, maka klaim yang diucapkan di Munich itu secara faktual tidak akurat. Fondasi sejarahnya tidak cukup kuat untuk menopang bobot absolut dari kata-kata yang digunakan. Sejarah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kesepakatan itu pernah ada, dan untuk periode waktu tertentu, ia berjalan persis seperti yang dirancang. Kesimpulan ini bukanlah opini, melainkan pembacaan atas catatan sejarah. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam dan lebih menarik, teman-teman. Jika faktanya begitu jelas, mengapa seorang diplomat sekaliber Menteri Luar Negeri Amerika Serikat memilih untuk menyampaikan klaim yang secara historis bisa diperdebatkan? Disinilah kita harus beralih dari sekedar pemeriksaan fakta ke analisis politik. Kita perlu mencoba memahami mengapa kalimat yang sederhana, kuat, dan hitam putih, meskipun tidak sepenuhnya akurat, seringkali menjadi alat yang jauh lebih disukai di arena politik. Diplomasi pada dasarnya adalah seni yang hidup di dunia yang penuh dengan area abu-abu. Ia adalah dunia kompromi yang rumit, negosiasi teknis yang membosankan, dan proses yang seringkali sangat lambat dan hasilnya tidak pernah memuaskan semua pihak 100%. Sebaliknya, retorika politik seringkali mendambakan kejelasan moral yang hitam putih. Kenapa? Karena pernyataan yang absolut dan tegas jauh lebih mudah dicerna oleh publik, lebih mudah diingat, dan yang terpenting, jauh lebih efektif dalam mengirimkan sinyal ketegasan kepada lawan maupun kawan. Dengan mengatakan diplomasi tidak pernah berhasil, seorang pejabat secara efektif sedang melakukan sesuatu yang sangat strategis. Dia membingkai masalahnya bukan lagi sebagai sesuatu yang situasional, yang bisa diselesaikan di meja perundingan, tapi sebagai masalah karakter yang fundamental dan tidak bisa diubah dari lawannya. Ini adalah sebuah cara retoris yang sangat kuat untuk menutup pintu bagi diplomasi dan pada saat yang sama, membuka jendela lebar-lebar bagi pendekatan yang lebih keras seperti tekanan ekonomi maksimum atau bahkan opsi militer. Ini adalah sebuah argumen kebijakan yang dibungkus dengan rapi dalam selubung sebuah kesimpulan historis yang tak terbantahkan. Dan kita harus sangat jelas soal ini bukan sekedar permainan kata-kata. Dalam dunia hubungan internasional, apa yang dikatakan oleh para pemimpin negara besar memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Retorika seperti ini tidak hanya mendeskripsikan dunia, ia ikut serta dalam membentuknya. Mari kita coba urai bersama bagaimana dampaknya bisa merambat dan mengubah lanskap diplomasi secara global. Ini seperti efek domino yang tak terhindarkan. Pertama,
narasi bahwa diplomasi itu sia-sia mulai diterima oleh publik dan para elit pembuat kebijakan. Lalu, domino berikutnya jatuh. Kepercayaan pada proses negosiasi itu sendiri mulai terkikis, baik di dalam negeri maupun di mata negara lain. Untuk apa bersusah payah berunding jika hasilnya sudah divonis gagal sejak awal? Akibatnya, domino ketiga pun tumbang. Ruang untuk dialog yang kreatif dan solusi damai yang potensial menjadi semakin sempit, bahkan opsi-opsi itu disingkirkan sebelum sempat dieksplorasi. Dan akhirnya, domino terakhir jatuh, opsi-opsi yang keras seperti sanksi berat atau tekanan militer tidak lagi dilihat sebagai jalan terakhir, tapi justru mulai dianggap sebagai satu-satunya jalan yang realistis. Kata-kata telah berhasil menciptakan sebuah realitas kebijakan yang baru. Jadi, di akhir penelusuran kita ini, kita kembali dihadapkan pada sebuah ketegangan klasik dalam politik dunia. Pertarungan antara kompleksitas fakta sejarah yang seringkali berantakan dan tidak rapi, melawan daya pikat dari penyederhanaan politik yang terdengar begitu bersih, jelas, dan meyakinkan. Kita tidak sedang menyerang siapapun secara pribadi di sini. Kita sedang melakukan sesuatu yang lebih mendasar. Kita sedang membaca sejarah. Dan sejauh fakta yang tercatat, sejarah tidak sepenuhnya mendukung klaim bahwa diplomasi hanyalah sebuah ilusi. Sebaliknya, teman-teman, sejarah justru menunjukkan kepada kita sebuah gambar yang jauh lebih rumit, sebuah mozaik yang berisi keberhasilan-keberhasilan parsial, kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan yang terpenting, sebuah proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Mengabaikan semua nuansa ini demi sebuah slogan yang kuat, berarti kita mengabaikan pelajaran terpenting dari sejarah itu sendiri. Maka, mungkin inilah pertanyaan yang lebih berguna dan lebih produktif untuk kita renungkan bersama ke depannya. Bukan lagi bertanya apakah diplomasi dengan Iran itu mungkin, melainkan bertanya dalam kondisi seperti apa diplomasi bisa berhasil dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkannya gagal. Apakah kuncinya ada pada konsistensi politik domestik dari semua pihak yang terlibat, ataukah ia memerlukan sebuah arsitektur keamanan regional yang lebih luas untuk menopangnya? Memahami jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih mencerahkan daripada menyerah pada penyederhanaan yang absolut. Karena, pada akhirnya, dalam urusan internasional yang rumit, kejujuran terhadap kompleksitas fakta sejarah adalah fondasi dari kebijakan yang paling bijaksana.